Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all always fine. Amin. In the last meeting today with me, Lisna Muniroh, in economic class, I hope you all can pay attention to the study well now. Okay, let's start our learn with read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan sebelumnya, kita pernah berbicara tentang bentuk pasar berdasarkan wujudnya. Ada yang konkret dan ada yang abstrak. Do you all still remember it? Nah, dulu Ibu sebutkan contoh dari pasar abstrak itu ada pasar modal kan ya? Yaps, today we will learn about capital market. Seperti biasa, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu goals atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pasar modal. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan peranan pasar modal dalam perekonomian. Jadi Ibu harap dari pembelajaran ini kalian bisa mengetahui apa itu pasar modal dan peranannya dalam perekonomian. Nah, setelah kalian tahu tujuan dari pembelajaran hari ini, pasti kalian bertanya, apa sih manfaatnya kita belajar pasar modal ini? Ya kan? Nah, manfaat dari kita mempelajari ini salah satunya adalah supaya wawasan kita makin luas dan ilmu kita juga bertambah. Karena setelah belajar ini, kalian akan tahu dan mengenal seluk-beluk dari pasar modal itu sendiri. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pasar modal, silahkan kalian bisa simak terlebih dahulu video berikut ini. Kalian pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian udah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga terjadi kegiatan transaksi jual beli. Tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, Surat utang, maupun reksadana. surat berharga, lazim disebut efek. Jadi kepikiran. Kalau transaksi di pasar tradisional, kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama pedagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang ngatur dagangannya. Lah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih di bursa, atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung, karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik, atau disebut scriptless trading. Di sini, yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, nggak usah takut, karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menarik banget gak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk, mulai jadi investor di pasar modal. Oke, setelah melihat video tadi, Ibu harap kalian sudah terbayang ya, apa itu pasar modal. Nah, sekarang Ibu akan memperjelas lagi pengertian dari pasar modal.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan. Efek sendiri merupakan surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, serta tanda bukti utang. Atau yang lebih sederhananya lagi, pasar modal itu adalah wadah yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, pasar modal ini adalah salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mencari dana dengan menjual hak kepemilikan. Dalam hal ini, orang lain tersebut adalah investor. Selanjutnya, apa sih fungsi dari didirikannya pasar modal itu? Yang pertama itu sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Nah, jadi dengan adanya pasar modal ini menjadi sebuah sarana untuk para pengusaha yang sedang mencari dana atau membutuhkan dana. Lalu di pasar modal ini, perusahaan tersebut akan bertemu dengan investor yang kelebihan dana, yang memiliki dana. Nah, otomatis si perusahaan tersebut akan menjual atau menawarkan sahamnya kepada si investor tersebut. Lalu ketika ada investor yang membeli sahamnya, maka hal itu akan menjadi, transaksi tersebut akan menjadi dana usaha untuk atau modal untuk si perusahaan sebagai dana untuk operasional. Lalu yang kedua ada sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, pemerataan pendapatan di sini antara investor dan perusahaan yang menjual saham. Jadi dalam jangka waktu tertentu, si pembeli saham atau investor akan mendapatkan keuntungan atau dividen dari si pemilik saham, dari yang menjual saham, dari si perusahaan yang menjual sahamnya. Jadi di sana akan terjadi bagi hasil di antara keduanya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan sejumlah yang sudah disepakati bersama. Itu pemerataan pendapatan. Kemudian yang selanjutnya ada sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Ya sudah jelas ya, karena ada suntikan dana atau penambahan modal pada perusahaan, maka si perusahaan tersebut akan meningkatkan kapasitas produksinya. Lalu yang keempat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Nah, pasar modal ini berfungsi untuk menciptakan lapangan kerja baru, karena hal ini mendorong berkembangnya industri lain yang bisa mempekerjakan orang lebih banyak. Jadi semakin industri lain itu terdorong untuk berinvest dan mencari dana di sana, lalu di sana juga terbuka tempat lapangan kerja baru untuk lebih banyak lagi, untuk menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Kemudian sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Nah, dividen yang diberikan kepada para pemegang saham, kepada para investor, nah diharuskan si investor tersebut itu untuk membayar pajak kepada pemerintah. Jadi si investor itu ketika menerima dividen harus membayar pajak terlebih dahulu. Nah, hal ini memberikan pemasukan pendapatan untuk negara, yaitu melalui pembayaran pajak tersebut dari si investor. Kemudian selanjutnya sebagai indikator perekonomian negara. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengukur perekonomian dari suatu negara itu bisa dilihat dari aktivitas di pasar modal ini. Nah, semakin banyak transaksi yang terjadi, nah berarti hal ini menandakan bahwa aktivitas perekonomian di negeri tersebut memang baik. Jadi tolak ukur ya, indikator perekonomian negara. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi apa sih peran pasar modal dalam perekonomian ini. Nah, beberapa peran pasar modal ini dalam buku pengantar pasar modal Indonesia Hermuningsih 2012 disebutkan yang pertama sebagai lembaga intermediasi selain bank ya. Jadi intermediasi itu adalah perantara yang menyampaikan atau mempertemukan antara si investor dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi sebagai intermediasi
selain bank. Kemudian memungkinkan para pemodal menginvestasikan dananya pada kegiatan bisnis yang menguntungkan. Jadi di sana investor akan menganalisis dan melihat perusahaan mana yang akan ia beri investasi atau akan menanamkan modalnya di sana. Dilihat dulu dari keuntungan atau dari kemungkinan labanya itu menguntungkan atau besar atau sedikitnya. Nah, itu sih investor akan melihat ke sana. Kalau yang suka lihat drama Korea ya yang sekarang sedang ongoing, startup. Nah, di sana kita bisa lihat praktek dari investor mencari perusahaan yang benar-benar ingin bisa atau layak untuk didanai. Jadi di sana di sandbox itu mereka saling berkumpul membuat usaha rintisan. Nah, kemudian diperlihatkan usaha atau bisnis yang mereka bangun, sistem bisnis yang mereka bangun itu agar mendapat kucuran dana dari investor. Nah, kurang lebih itulah ya gambaran praktek dari investasi dan perusahaan yang mencari dananya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak luar dalam rangka perluasan usaha. Ya sudah jelas ya, karena hal ini membuat pihak luar itu untuk jadi bisa jadi tertarik untuk berinvestasi di perusahaan kita sehingga perusahaan kita semakin luas gitu kan dalam hal perluasan usahanya gitu, karena terlihat di sini pihak luar pun bisa terjadi kemungkinan gitu kan untuk berinvestasi di perusahaan. Nah, selanjutnya memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Ini yang selanjutnya memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh dana lancar atau likuiditas dengan menjual surat-surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Jadi si pemegang surat berharga itu maksudnya perusahaan yang ingin menjual gitu kan efeknya surat berharganya, sahamnya, dan membuat perusahaan tersebut mendapatkan dana lancar atau likuiditas dengan menjual surat tersebut ya kepada pihak lain atau investor. Nah, kenapa di dalam peran pasar modal ini ada istilahnya kata yang memungkinkan, diawali dari memungkinkan, karena ya bisa jadi tidak langsung pasti gitu kan si perusahaan tersebut ketika mencari dana itu mendapatkan kucuran dana atau suntikan dana. Memungkinkan ya berarti, karena ya itu tadi di peran kedua di pasar modal tersebut si investor itu tidak langsung memberikan dananya dengan begitu saja kepada perusahaan, tetapi investor pasti menganalisis dulu gitu kan, menganalisis dulu usaha mana yang akan menguntungkan. Nah, itu peran pasar modal dalam perekonomian menurut buku pengantar pasar modal Indonesia. Selanjutnya, nah kita akan membahas tentang struktur organisasi pasar modal. Nah, ada apa aja sih di dalamnya dalam struktur organisasi pasar modal ini? Yang pertama ini ada Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, Bapepam ini merupakan organisasi yang bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan di pasar modal. Namun sekarang tugas tersebut dari mengatur, mengawasi, dan membina kegiatan pasar modal ini tugasnya digantikan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi untuk sekarang Bapepam ini sudah tidak ada ya, karena tergantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada Self-Regulatory Organization, SRO. Nah, ini ya sudah tersebut di video yang kita tonton tadi. Nah, SRO ini dalam bahasa Indonesianya itu artinya organisasi yang memiliki peraturan sendiri. Nah, artinya SRO ini memiliki kewenangan
atau hak untuk membuat peraturannya sendiri. Dalam pasar modal, organisasi yang termasuk ke dalam SRO yang punya kewenangan sendiri ini organisasinya ada bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, serta lembaga penyimpan dan penyelesaian. Tadi sudah di video juga ya. Kemudian yang selanjutnya, struktur organisasi pasar modal ada perusahaan efek. Bukan perusahaan efek filter ya. Di sini efek itu surat berharga, perusahaan efek atau surat berharga. Nah, di dalam perusahaan efek ini ada 4 pihak. Nah, antara lain yang 4 pihak itu yang pertama ada penjamin emisi efek, underwriter atau pihak yang membuat kontrak. Jadi yang menuliskan kontrak itu penjamin emisi efek. Kemudian yang kedua perantara pedagang efek, broker dealer. Nah, broker dealer ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek. Nah, baik penjual belian itu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk pihak lain. Nah, selanjutnya ada manajer investasi atau investment manager. Nah, investment manager ini bertugas untuk mengelola efek yang diterimanya dari nasabah atau efek dari nasabah yang mempercayakan pada si manajer tersebut. Jadi pengelola ya, mengelola. Selanjutnya ada penasihat investasi. Nah, selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. Nah, struktur organisasi selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. Dalam pelaksanaannya, pasar modal didukung oleh lembaga-lembaga yang disebut sebagai lembaga penunjang pasar modal. Nah, lembaga ini adalah institusi yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal. Nah, selain itu, mereka juga bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Jadi, di sini lembaga penunjang pasar modal ini adalah institusi yang mendukung atau yang menunjang berjalannya pasar modal. Pengoperasian pasar modal ini berjalan karena ada penunjang-penunjangnya. Selain itu juga, nah, si penunjang ini juga bertugas untuk melayani pegawai dan masyarakat umum. Jadi itu lembaga penunjang. Nah, apa aja sih lembaga penunjang pasar modal? Oke, yang pertama ada Biro Administrasi Efek, BAE. Nah, Biro Administrasi Efek ini adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, BAE melakukan usaha dalam bidang pengelolaan administrasi efek dan menerima kepercayaan modal sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi BAE ini yang mengelola administrasi efek, sehingga yang langsung menerima kepercayaan dari si investor, ya, menerima kepercayaan modal sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi yang langsung menerima kepercayaan dari investor untuk jadi istilahnya BAE ini sebagai perantara gitu ya, bisa jadi sebagai perantara yang mengelolanya dulu. Kemudian ada bank kustodian, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan perusahaan maupun perorangan. Nah, kustodian ini bertindak sebagai penitipan kolektif dari aset seperti saham, obligasi, dan penagih hasil penjualan serta menerima dividen. Nah, di Indonesia ini contoh dari bank kustodian adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA ya. Kemudian PT Bank Chime Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. Kemudian selanjutnya penunjang yang ketiga yaitu wali amanat, adalah layanan jasa yang diberikan kepada pemegang efek untuk menjadi wali investor dalam penerbitan suatu efek yang bersifat utang. Nah, contoh wali amanat di Indonesia adalah PT Bank Bukopin Tbk, kemudian PT Bank Mandiri Tbk, kemudian ada juga PT Bank Negara Indonesia atau BNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Oke, yang terakhir ada pemeringkat efek.
Nah, pemeringkat efek ini adalah lembaga yang didirikan atas inisiatif Bapepam dan Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 1993. Nah, lembaga ini bertujuan untuk menyediakan peringkat atas resiko yang objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu untuk lembaga penunjang dari pasar modal. Lalu selanjutnya dalam struktur organisasi pasar modal ada pemodal atau investor. Nah, investor yaitu pihak yang menginvestasikan dananya di pasar modal. Lalu investor di pasar modal ini ada dua jenis, yaitu investor perorangan dan ada juga investor kelembagaan. Terakhir ada emiten. Nah, emiten ini adalah pihak yang menawarkan efek yang dimilikinya di pasar modal, atau pihak yang disebut emiten merupakan perusahaan yang telah go public. Nah, emiten terdiri dari dua macam, yaitu perusahaan publik dan reksadana. Nah, kemudian selanjutnya di sini Ibu punya instrumen atau produk pasar modal. Apa saja sih yang menjadi produk dari pasar modal ini? Ada yang sudah tahu? Baiklah, Ibu akan sebutkan satu persatu dan jelaskan. Yang pertama ada saham. Dalam buku pengantar pasar modal Fahmi 2012, saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Nah, saham yang ada di dalam perusahaan ini terdiri dari dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stocks. Nah, saham biasa itu adalah surat berharga yang dijual oleh perusahaan di mana pemiliknya berhak memperoleh pendapatan berupa dividen pada akhir tahun. Kemudian, saham preferen adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan di mana pemilik akan memperoleh pendapatan berupa dividen yang akan diterima setiap kuartal. Jadi perbedaannya terletak dari dividen yang diterima oleh si pembeli. Kalau common stock itu pemiliknya hanya akan mendapatkan dividen itu pada akhir tahun, dan kalau di dalam preferred stocks atau saham preferen itu si pembeli akan mendapatkan dividennya di setiap kuartal. Nah, kemudian selanjutnya produk dari pasar modal ada obligasi. Apa sih obligasi? Nah, obligasi ini merupakan surat perjanjian atau kontrak antara investor dengan perusahaan yang isinya menyatakan bahwa investor telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Jadi obligasi ini adalah surat pernyataan ya, di mana di situ tertulis tertera perjanjian antara si pembeli dan penjual. Maksud di sini pembeli saham dan yang menjual saham. Nah, jadi obligasi itu adalah sebuah surat kontrak. Nah, dalam buku pengantar pasar modal Fahmi 2012, obligasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu obligasi berdasarkan penerbitannya dan obligasi berdasarkan karakteristiknya. Oke. Obligasi berdasarkan penerbitannya bisa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu treasury bond, corporate bond, municipal bond, dan foreign bond. Nah, yang pertama treasury bond itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi treasury bond. Kemudian yang kedua corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian ada municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian. Dan yang terakhir ada foreign bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh negara asing. Jadi keempat macam tersebut perbedaannya terletak pada penerbitannya. Ada yang dari pemerintah, perusahaan, negara bagian, dan negara asing. Nah, kemudian yang kedua, obligasi berdasarkan karakteristiknya. Nah, berdasarkan karakteristik ini, obligasi bisa dibedakan menjadi 8. Nah, apa saja yang 8 ini? Jadi obligasi ini terdapat 8 jenis ya dalam berdasarkan karakteristiknya.
Yang pertama ada obligasi dengan jaminan, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan jaminan yang real, jaminan aset real ya yang menjadi jaminannya. Kemudian ada obligasi tanpa jaminan, adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan jaminan. Tadi dengan jaminan, yang sekarang tanpa jaminan. Kemudian obligasi konversi. Nah, obligasi konversi ini adalah obligasi yang dapat dikonversi dengan sejumlah saham perusahaan. Maksudnya dikonversi ini ditukar ya, diconvert, diubah dengan sejumlah saham perusahaan. Nah, obligasi yang disertai warkat adalah obligasi yang memberi hak pada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan. Nah, hak ini disebabkan karena obligasinya disertai warkat ya, sehingga si pemegang itu bisa membeli saham perusahaan. Kemudian obligasi tanpa kupon adalah obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemiliknya. Ada juga obligasi dengan tingkat mengambang, adalah obligasi yang memberikan bunga sesuai dengan pergerakan tingkat bunga yang ada di pasar. Ada portable bond, adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang untuk menerima pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir ada junk bond, adalah obligasi yang tingkat keuntungan dan resikonya tinggi. Itu macam-macam atau jenis dari obligasi yang dikategorikan dalam sesuai dengan berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya, produk dari pasar modal itu ada instrumen derivatif. Nah, instrumen derivatif adalah efek turunan dari efek utama yang sifatnya penyertaan dan utang. Nah, instrumen derivatif ini yang ada di pasar modal adalah ada tiga instrumen derivatif dalam pasar modal. Yang pertama ada bukti right, adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Jadi hak ini membiarkan si pembelinya terlebih dahulu memesan dari efek pada harga yang telah ditetapkan pada saat itu. Ya, kemudian ada waran. Nah, waran adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan yang menerbitkannya dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian ada kontrak berjangka indeks saham. Nah, ini adalah kontrak antara dua pihak yang isinya mengharuskan mereka menjual dan membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang tetap telah ditetapkannya. Nah, yang terakhir instrumen atau produk dari pasar modal ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah tempat yang digunakan untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk investasi. Nah, jadi reksadana itu mewadahi para investor-investor dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Kemudian selanjutnya dana-dana tersebut itu akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Oke, setelah dari tadi kita mempelajari dari pengertian sampai dengan instrumen atau produk yang dipasarkan di pasar modal ini, tibalah kita di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Nah, dana segar ini ada di pasar modal. Nah, yang mana dana segar ini berasal dari masyarakat yang disebut juga investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba dan semakin kecil risiko yang dihadapi. Nah, itulah yang dipilih oleh investor tersebut. Jadi, semakin besar atau tinggi laba yang akan didapat nantinya dan risikonya kecil, semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Jadi, semakin
tinggi keuntungan dan resikonya kecil, si perusahaan tersebut, investor tersebut akan semakin berminat gitu kan untuk berinvestasi di perusahaan itu. Nah, produk yang paling umum dalam investasi di pasar modal ini adalah saham dan obligasi. Oke, anak-anak, setelah kesimpulan ini, seperti biasa Ibu akan memberikan link untuk evaluasi sejauh mana kalian memahami materi ini. Dan jika ada yang belum dipahami, silahkan bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp group atau kalian juga bisa komen di YouTube video ini. Oke. Tidak terasa ya, dari awal sampai akhir kita sudah belajar bersama. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Mohon maaf apabila selama ini Ibu mengajar ada banyak kesalahan ya. Ada banyak kesalahan yang dirasa dan tidak dirasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.